Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sedikit kita mengambil berkah ilmu daripada Kiai Haji Muhammad Samad Al-Banjari. Beliau itu pimpinan Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul. Dulu terkenal di Tarakan, kemudian sebelum beliau wafat itu berpindah ke Samarinda. Terlepas daripada kontroversi kitab ini, mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Jadi di sini kita akan membacakan bab tanda-tanda sakaratul maut. Jadi bagi kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, manakala ia akan kembali menghadap kehadirat Allah, terlebih dahulu ia menerima tanda-tanda atau gerak di dalam ilmunya. Tanda-tanda ini dinamai tanda-tanda sakaratul maut. Manakala datang tanda-tanda yang dimaksud yang sesuai pelajaran kita, maka mengucaplah kita dengan ucapan yang ada di dalam pelajaran yang dimaksud. Dan juga jangan kita lalai lagi dengan zikir-zikir serta ibadah-ibadah yang telah kita pelajari. Harap diperhatikan baik-baik hal ini, jangan lupa dan jangan lalai lagi. Tanda pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sudah sampai saatnya akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka ia memberikan rahmatnya kepada kita dengan memberikan gerak dan ilmunya. Maka datanglah suatu tanda pada diri kita. Tanda itu datangnya dari sulbi kita, merasa dicucuk dengan jarum yang amat sakitnya, tembus ke ubun-ubun. Bersamaan dengan itu, kita mendengar suatu tembakan bedil atau suara petir satu kali. Apabila jelas tanda ini dan datangnya melalui diri kita, maka mengucaplah kita, Yahu. Kita ulangi, Yahu. Inilah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda pada kita untuk mengabarkan bahwa umur kita tinggal lagi 40 hari di dalam dunia ini. Dalam masa 33 hari tidak ada tanda-tanda yang datang pada diri yang sesuai dengan pelajaran yang ada. Manakala ada itu adalah godaan iblis atau setan. Maka dari itu janganlah kita lalai lagi dengan ibadah-ibadah dan selalu kita tetap dengan zikir. Jangan lupa dan lalai lagi mengingat kepada Allah yang Maha Esa. Untuk saat itu datang, harap atau boleh dicatat hari dan tanggalnya. Jadi tanda kedua, manakala sudah sampai waktunya 33 hari, maka Allah akan memberikan pula tanda-tanda melalui diri kita. Tanda yang kedua ini datangnya melalui mata kita. Dari mata kita keluar suatu cahaya yang amat putih, serta berdiri di hadapan kita. Kemudian cahaya itu berubah menjadi sewujud insan yang amat elok, serta berpakaian yang amat indahnya menghadap kepada kita. Manakala jelas sudah tanda ini, maka segera kita mengucapkan Al-Haqqul Haq. Al-Haqqul Haq. Inilah suatu tanda bahwa umur kita tinggal 7 hari saja di dunia ini, dan selama 4 hari tidak ada tanda-tanda yang akan datang pada kita. Berjaga-jagalah kita, perbanyaklah amal ibadah, dan janganlah kita lelah, janganlah kita lalai lagi dengan zikir. Jadi boleh dicatat juga tanggal dan waktunya. Tanda ketiga, bila sampai waktunya 4 hari, berjaga-jagalah kita atas datangnya tanda yang ketiga. Tanda ini pun datangnya melalui diri kita, yaitu melalui mulut kita. Keluar suatu cahaya yang amat bersinar. Cahaya itu berdiri di hadapan kita, kemudian berubah menjadi serupa dengan diri kita sendiri, serta menghadap kepada kita. Bersamaan dengan ini, kita mencium bau yang amat harum seolah-olah bau ambar kasturi.
Manakala sudah jelas tanda ini, maka mengucaplah kita Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ulang, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inilah satu rahmat yang maha besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk memberi tanda-tanda bahwa umur kita tinggal 3 hari saja di dunia ini. Dengan datangnya tanda ketiga ini, bolehlah kita menyampaikan atau meninggalkan amanat-amanat kepada keluarga dan kaum kerabat kita. Tanda terakhir, untuk menunggu saat tibanya tanda terakhir ini, kita selalu tetap dengan zikir, jangan lalai lagi. Tanda ini terakhir datangnya, yaitu saatnya kita menghadap serta kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda terakhir ini pun datangnya melalui diri kita juga, yaitu telinga kita berdenging bunyinya yang amat panjang, pandangan mata kita menjadi kabur, kemudian menjadi hitam atau gelap saja yang kita pandang. Semesta sekalian alam ini, pada kegelapan itu kemudian terpandanglah kita suatu titik cahaya. Cahaya itu akan semakin lama semakin besar dan berubah menjadi menghilangkan warna yang gelap tadi, sehingga penglihatan kita memandang suatu cahaya yang amat bergemilang memenuhi semesta sekalian alam ini. Cahaya ini amat indahnya yang tiada dapat lagi dibayangkan keindahannya. Jangan ragu lagi hati kita, tenang saja dengan zikir, karena kita sedang berhadapan dengan nurullah. Janganlah kita syak atau ragu pada yang kita hadapi itu. Saat inilah Allah Ta'ala menampakkan dirinya dengan tiada terhingga kepada hambanya yang dikasihinya. Kemudian telinga kita berdengung kembali, serta mata kita merasa amat mengantuk. Kantuk yang amat sangat, yang tiada dapat lagi ditahan rasanya. Tenang saja, kita tetap dengan zikir, ingat kepada Allah. Manakala kantuk itu tiada lagi dapat ditahan, maka ucapkanlah La ilaha illallah. Terus angkat kedua tangan kita, jika sanggup sambil ucapkan takbir Allahu Akbar. Sekaligus kita menutup kedua mata kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Maka kembalilah kita dengan tenangnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya yang tiada dapat dibandingkan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Dalam hal ini, meskipun mengandung kontroversi, setidaknya kita siapa yang yakin ya silahkan untuk mempelajarinya dan memahaminya. Jika tidak pun ya tidak masalah. Yang pasti kita ini sebagai pengetahuan dasar saja, mengenali tanda-tanda sakaratul maut. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya, karena kita khawatir saat hal itu datang, kita dalam keadaan tidak zikir pada Allah. Allahu a'lam bishawab. Mudahan ini bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.